Pingsan duluan. Oke. Gimana mau dimulai? Masuk ya? Oh, silakan Bu. Banyak nih, Kak. Silakan Bu. Oh langsung, nggak siapa yang buka nih? Personal. Oke. Bu, lanjut aja Bu. Saya buka ya. Lanjut ya. Oke, lanjut langsung aja sih. Tadi opening udah sih tadi Bu, jam 2 kurang tadi. Oke, sip. Bentar. Mana tadi? Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga sehat-sehat semua ya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Riki yang ngajak saya join di Kotak dan memberikan kesempatan saya untuk sharing di sini. Hari ini saya dapat kesempatan untuk sharing materi basic Odoo functional. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu, saya Siti Mawada, biasa dipanggil Bu Siti atau kalau di kuliah saya sih dipanggilnya Tia. Perlu saya jelasin sedikit tentang saya kah? Tentu, oke. Jadi gini, kebetulan saya lulusan Fasilkom UI. Mungkin di sini ada teman-teman Fasilkom juga ya yang ikut. Saya lulus. Ada Kak? Oh ada. Salam kenal ya. Oke, saya lulus tahun 2002. Angkatan 2002, lulusnya 2007 awal, jadi 4,5 tahun kuliahnya. Terus selepas lulus itu saya join 3 bulan di kerja di Roxy, Jakarta Barat. Bukan jualan handphone pastinya. Jadi di sana startup IT consultant. Saat itu saya programmer PHP untuk bikin sistem akuntansi. Nah, terus berhenti kerja di sana karena perjalanannya terlalu jauh dari Bekasi ke sana. Nah, kemudian masuk ke lagi setelah 3 bulan itu masuk ke IT consultant, sama sih startup juga. Ya kurang lebih 2,5 tahun di sana sampai saya menikah terus resign karena mau istirahat dulu. Nah, di IT consultant itulah perkenalan pertama saya dengan ERP. Saat itu pakai Open Bravo. Sekarang Open Bravo bukan lagi ERP tapi lebih ke sales atau untuk e-commerce atau POS. Nah, Open Bravo waktu itu pakai Java sama Postgre. Nah, kebetulan di project ini saya tuh di satu-satunya yang fokus dan berubah peran dari waktu ke waktu. Maksudnya awalnya saya jadi analis, terus saya ikutan ngoding, kemudian PM-nya resign, saya juga yang gantiin. Terus timnya juga awalnya cuma 1, tim development-nya,
Terus saat itu kita banyak menerima teman-teman Fasilkom yang kerja praktek di sana. Jadi saya juga manage teman-teman di sana bantuin project ini. Terus kembali lagi jadi satu sampai akhirnya saya resign dan diminta untuk lanjutin sebagai freelance di klien terakhir. Waktu itu perusahaan retail. Nah, karena Open Bravo itulah saya mulai tertarik dengan konsep ERP karena ERP itu solusi benar-benar solusi dari hulu ke hilir. Nah, di project ini saya juga belajar lumayan banyak mengenai proses bisnis, setidaknya dari supply chain management sampai proses sales. Nah, kemudian setelah 2009 saya resign, menikah, terus sebagai freelance, terus nggak lama masuk lagi ke IT consultant. Nah, di sini tuh saya hanya 1,5 tahun dan akhirnya bosan karena lebih ke jenuh sih karena terlalu banyak hal-hal yang saya pelajari dalam 1,5 tahun itu. Jadi awalnya diminta fokus di Alfresco, Document Management System, kemudian habis itu belajar BI, terus juga sempat main Oracle, .NET, dan yang lainnya. Nah, saat itu saya berpikir saya butuh suatu pekerjaan yang fokus pada suatu sistem yang membuat saya bisa belajar untuk lebih advance, mengadvancekan keahlian saya. Dan karena saya sangat pengalaman dengan Open Bravo itu sangat terkesan buat saya, jadinya saya cari pekerjaan yang butuh ERP. Nah, akhirnya berjodohlah saya di tahun 2011 ini di perusahaan perkapalan yang baru running belum sampai 1 tahun. Mereka hire saya karena pengalaman saya di Open Bravo itu dan minta implement ERP di perusahaannya. Tapi akhirnya saya menolak untuk memakai Open Bravo karena pengalaman custom dengan Open Bravo itu sangat sulit sekali, nggak gampang untuk kolaborasi, secara performa juga cenderung tidak smooth, tidak enak lah, lemot intinya. Nah, kemudian teman kasih rekomendasi Open ERP, saya pelajari sekilas, saya coba produknya secara fungsional. Saat itu ya karena sama-sama ERP, jadi nggak beda kok sama Open Bravo gitu. Dan secara user experience malah lebih enak. Jadi saya nekatin propose Open ERP ini ke bos saya waktu itu dengan zero Python knowledge karena di kuliah nggak pernah diajarin Python, biasa pakai Java, ya minimal PHP. Nah terus ya udah saya bismillah aja propose Open ERP dengan zero Python knowledge, zero functional Open ERP. Toh masih probation, saya pikir saat itu kalau gagal ya udah saya akan belajar banyak hal. Nah, karena saya kerjakan semuanya sendiri, karena saat itu IT-nya memang cuma saya sendiri, untungnya nggak disuruh bantuin benerin komputer. Nah, jadi saya belajar OpenERP itu saat itu masih versi 6.03. Jadi mungkin udah generasi kedua atau ketiga ya. Nah, jadi selain belajar functionnya, saya juga harus belajar codingnya sendiri. Jadi untuk custom, saya lakukan sendiri juga. Nah, saya yakin sebenarnya saat itu kerjaan saya sebenarnya berantakan banget karena saya belum terlalu paham OpenERP-nya, jadi banyak custom langsung di base add-ons yang seharusnya tidak boleh. Tapi alhamdulillah setidaknya saat itu bosnya terkesan gitu, karena sampai baru 2 bulan kerja, alhamdulillah saya dapat THR 1 bulan full, padahal baru 2 bulan kerja. Nah ini karena di bulan pertama saya sudah bisa custom modul untuk pencatatan kas operasional kapal. Jadi itu challenge pertama saya. Habis itu baru challenge selanjutnya untuk migrasi accurate sistem akuntansi mereka ke OpenERP. Nah, karena saya kerja sendirian, gak ada teman sharing. Kalau ada Python, ada beberapa teman kuliah yang sudah jago atau juga senior, juga saya banyak-banyak tanya mengenai teknikal ke mereka. Nah, kalau untuk fungsionalnya nggak ada saat itu. Cari forum-forum juga nggak rame, dokumentasi kok juga minim banget, atau mungkin memang saat itu saya mainnya kurang jauh, jadi kurang explore. Akhirnya saya buat blog saat itu, berbagi openerp.blogspot.com, dan ternyata nggak nyangka, ternyata mengundang banyak komen gitu. Padahal niat saya saat itu sebenarnya cuma untuk simpen apa yang saya pelajari biar nggak lupa. Nah, dari situ baru mulai ada teman untuk sharing. Nah, nggak lama di perusahaan perkapalan ini karena kondisi perusahaan, saya resign. Kemudian saya iseng-iseng register LinkedIn. Saya set di situ sebagai OpenERP freelancer. Dan nah kombinasi LinkedIn dan blog inilah yang membuat saya mulai jadi
dapat beberapa project, bahkan 2 project sekaligus di awal, yang lokasinya deketan. Jadi modul-modulnya pun yang diminta sama. Jadi kadang satu modul itu saya kerjakan untuk 2 perusahaan yang berbeda. Nah sebenarnya saat itu bisa dibilang saya ngerasa terlalu nekat karena kalau dari lihat di sini kan saya baru pegang Open ERP itu 1,5 tahun, merasa belum segitunya untuk handle project sendiri dan sendirian pula. Dan saat itu saya belum berani ajak teman karena masih baru, bayarannya juga belum gede. Nah jadi kadang-kadang kalau setiap saya ada meeting gitu ke kantor klien, saya tuh kadang diem dulu di depan kantor terus mikir, ya ampun ngapain kesini, nekat banget sendirian gitu. Ntar kalau nggak bisa gimana? Nah saat itu sampai segitunya karena benar-benar modal nekat untuk menerima project freelance. Nah tapi saya pikir ya udahlah, saya udah usaha, kalaupun akhirnya kecewa ya sudah, saya banyak belajar di sini untuk bisa memperbaiki yang kedepannya. Nah nekat yang kedua adalah karena saya belajar di awal tuh 603, saat saya resign itu versi OpenERP 7 itu udah rilis, dan itu saya langsung propose pakai OpenERP 7 sampai klien itu menanyakan, yakin nih mau pakai versi 7, orang baru rilis biasanya kan belum stabil. Ya saya bilang ya yakin aja Pak, karena saat itu saya terkesan dengan perubahan interface-nya dari versi 6 ke versi 7. Alhamdulillah proyeknya selesai, insya Allah sukses karena akhirnya user menggunakan, saya sudah training juga, dan kadang-kadang klien juga masih suka kontak untuk nanya availability saya. Nah setelah itu nggak lama beberapa project freelance datang, dan yang terakhir adalah saya dapat message dari Gaspat. Gaspat itu founder kantor saya sekarang, Positis. Saat itu Gaspat sedang mencari freelance OpenERP di Indonesia, dan saat itu LinkedIn itu belum terlalu rame. Jadi saat itu tuh di tahun itu kalau misalnya cari OpenERP Indonesia pasti saya muncul pertama kali. Jadi itu ada faktor keberuntungan mungkin di situ. Nah akhirnya dengan Gaspat ini saya diminta untuk lead support tim IT Gaspat di suatu perusahaan pabrik furniture. Kemudian setelah itu Gaspat buka perusahaan sendiri, kemudian saya join sebagai kenapa saya nggak ada chat kah? Suara saya jelas nggak ya? Suaranya jelas, jelas. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ini untuk ngisi form aja. Nggak apa-apa. Oke, soalnya di sebelah lagi bangun rumah, takut nggak beres. Nah itu intinya seperti itu. Akhirnya saya sekarang kerja di Positis, dari mulai jadi freelance, terus engineer, jadi PM, terus sekarang saya manage teman-teman tim engineer dan analis di Semarang, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini. Mungkin teman-teman yang mau bertanya. Mungkin untuk menghemat waktu, pertanyaan bisa dilakukan lewat chat. Jadi Mbak Siti terusin aja materinya, nanti begitu ada pertanyaan udah mulai banyak, mungkin bisa disortir sama Mas Ronald. Ya benar, bagus gitu sih Pak. Jadi materi kita berjalan terus, menghemat waktu. Oke, jadi saat sesi ini saya targetnya kan kalau saya lihat tuh teman-teman yang mau belajar Odoo satu, jadi targetnya kan berarti bukan customer atau bukan user ya. Jadi saya di sini sebagai awalan saya sampaikan bahwa di sini saya tidak akan demo Odoo, karena di sini pesertanya bukan customer, bukan user juga, tapi Odoo expertise. Nah, karena itu sesi ini saya hanya akan menyampaikan poin-poin penting yang menjadi dasar teman-teman untuk bisa memahami functional Odoo.
Jadi dalam hal ini saya tidak akan berikan tidak akan memberikan ikannya, tapi saya akan memberikan kail dan umpan. Jadi dibanding demo, saya akan memberikan kisi-kisi Odoo itu seperti apa. Setiap modul juga nanti akan ada challenge yang bisa teman-teman kerjakan setelah sesi ini berakhir. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum kenal Odoo, harapannya setelah ini jadi tertarik untuk eksplor Odoo, atau jadi lebih pingin tahu Odoo, terus bisa tahu kalau mau belajar Odoo itu dari mana awalnya. Nah, supaya learning prosesnya lebih terstruktur atau terarah. Nah, dimulai dari memahami nanti fungsi-fungsi umum setiap modul. Habis itu dari memahami fungsi setiap modul itu, jadi tahu Odoo itu kelemahannya apa. Jadi bisa mengkritik Odoo dengan tujuan bisa membangun ide untuk improve Odoo. Juga untuk misalnya mau bikin add-on sendiri atau bikin produk sendiri. Nah, terus nanti juga untuk memahami functional Odoo supaya nanti proses gap analysisnya nanti untuk mendapatkan gap analisisnya nanti lebih mudah ketika mendapatkan requirement dari customer. Nah, pertanyaannya mungkin saya harus mulai dari mana untuk Odoo ini, functional atau technical? Ya, apapun perannya, sebenarnya sih dari saya kita harus mengenal Odoo luar dalam, meskipun itu engineer, meskipun itu programmer, setidaknya harus tahu basic functionalnya Odoo. Jadi supaya apa? Supaya bisa menghindari over customize Odoo. Yang pertama, custom Odoo yang sebenarnya tidak perlu karena sudah ada sebenarnya. Misalnya hanya perlu konfigurasi. Nah, kemudian diharapkan juga bisa develop custom modul lebih baik dan menghindari sistem bugs atau error yang tidak perlu ketika sistem integration test. Nah, untuk analis pun setidaknya perlu tahu technical, meskipun tidak harus bisa ngoding, tapi tahu technicalnya supaya tidak asal memberikan solusi, jadi tidak over promise, karena pada kenyataannya Odoo itu adalah produk yang juga punya kelemahan. Begitu. Nah, tadi udah ada pretest, semoga udah pada ngisi semua. Nah, ini agendanya. Jadi pertama saya akan menjelaskan sedikit mengenai ERP, kemudian implementasi ERP di perusahaan, terus mengenai Odoo dengan basic modulnya, terus common use case-nya Odoo, terus nanti ada pertanyaan, dan terakhir self challenges. Ini learning saya nanti di setiap modul tadi saya sampaikan beberapa ada challenge yang bisa dikerjakan nanti di rumah. Nah, satu dari basic konsep dulu. Pertanyaannya, apa sih itu ERP? Semoga nggak ada yang salah ya tadi kepanjangan dari Enterprise Resource Planning. Nah, karakternya adalah dia adalah software manajemen bisnis, satu database untuk semua aplikasi yang bisa menghubungkan satu entity bisnis dengan entity bisnis yang lain dalam suatu organisasi, dijalankan secara real time atau mendekati real time, terus dan tentunya dengan ERP bisa menghasilkan laporan, informasi, analisa yang diperlukan masing-masing departemen ataupun secara keseluruhan untuk mendapatkan laporan mengenai kinerja perusahaan. Nah, ini adalah, tadi karakter ERP. Nah, ini kalau tanpa ERP, transaksinya akan seperti ini kira-kira. Jadi, sebelum ada ERP ini, kalau dilihat gambar, masing-masing support departemen bisa jadi punya aplikasi yang berbeda yang tidak saling berhubungan. Misalnya, untuk sales, pakai Salesforce atau OpenBravo. Misalnya, purchase memakai Per Online, inventory pakai Zoho, dan yang lainnya. Dan pada akhirnya si accounting sendiri masih pakai Excel. Ini hal yang sering sekali kita temui terjadi sebelum sebuah perusahaan itu mau implement ERP. Nah, ini kan jadi kerumitan sendiri. Jadi masing-masing user kirim laporan ke accounting. Selain transaksinya sendiri, dia bikin laporan ke accounting untuk dimasukkan ke pembukaan atau jurnal. Terus masing-masing user juga kirim laporan ke atasan. Akhirnya banyak sekali waktu yang diperlukan untuk sampai membuat laporan yang dibutuhkan untuk manajemen. Nah, dengan ERP, akhirnya semua user diharapkan akan menggunakan sistem yang sama, yang saling berhubungan antar departemen. Kalau di sini dari sales, purchase, inventory, saling berhubungan juga sampai ke accounting-nya. Jadi si accounting-nya pun sekarang udah tidak perlu nunggu lagi, tapi sudah bisa mendapatkan laporan pembukaan secara real time.
Dan nantinya si top manajemen, si direktur atau manajemen bisa mengakses sistem yang sama dan dapat memperoleh laporan yang bisa diperoleh secara real time dimanapun dan kapanpun. Nah, selain Odoo, kita kenal ada beberapa pemain besarnya, ada SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, terus ini beberapa yang juga open source, Axelar, ERP Next, Compare, IDMPR. Terus kalau teman-teman tahu Zahir, Accurate, MyOB itu bukan ERP tapi accounting system. Terus kayak Magento, Presta, Open Bravo itu juga bukan ERP tapi Magento, PrestaShop itu e-commerce. Nah, saya sih nggak bisa bilang kalau Odoo itu is the best dibandingkan yang lain, tapi memang Odoo punya keunggulan sendiri yang mungkin tidak dimiliki sistem lain. Salah satunya si ke open source-annya si Odoo. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan ya. Oke, selanjutnya sekarang saya menjelaskan sekilas mengenai beberapa line bisnis perusahaan. Kenapa penting? Karena beda bidang perusahaan, maka beda juga kebutuhan ERP-nya. Itu udah pasti jelas. Dan karena ERP diharapkan memiliki karakter modular, jadi bisa implement yang dibutuhkan saja tanpa merusak konsep ERP. Pun apapun bidang bisnisnya, pada akhirnya ERP dibutuhkan untuk membantu perusahaan mendapatkan informasi secara akurat mengenai sustainability perusahaan, keberlangsungan perusahaan, pada akhirnya mendapatkan info setidaknya profit or loss si perusahaan ini, sehingga perusahaan berkembang atau tidak. Nah, dengan ERP, tim manajemen perusahaan diharapkan bisa banyak menghemat waktu operasional, di mana waktu tersebut bisa digunakan untuk memikirkan ide atau improvement untuk perkembangan ekspansi perusahaan, untuk kesejahteraan karyawan, dan yang lainnya. Satu, tadi di pretestnya ada pertanyaan mengenai service company, perusahaan jasa. Kalau dilihat kan perusahaan jasa ini adalah menjual sesuatu yang bukan produk yang bisa kita pegang. Kita coba nih analisa dari perusahaan service ini, revenue-nya itu pasti dari misalnya kalau dia perusahaan konsultan, maka main hours-nya dari si employee, atau misalnya tiket, rental fee, dan yang lainnya. Sedangkan expense-nya secara umum semua perusahaan pasti mengeluarkan gaji karyawan, terus ada operational expense, fasilitas kantor, dan tentunya pajak. Nah, ini beberapa company yang sudah kita kenal termasuk perusahaan Positis, kemudian atau juga ke perusahaannya Pak Riki. Nah, dari sini ERP modul yang dibutuhkan bisa jadi sekitar sales, CRM, purchase untuk pengadaan kebutuhan kantor misalnya, terus yang pasti ada finance, accounting, ada HR untuk manage karyawan, ada project, misalnya ini ada perusahaan konsultan IT misalnya, e-commerce dan e-commerce untuk untuk iklan servisnya, terus ataupun event. Nah, ini perusahaan jasa. Terus yang kedua distribution company, misalnya distribution company itu kan bisa dibilang perantara antara perusahaan manufacturing dengan retailer atau penjual HR. Dan di sini itu highlight-nya adalah biasanya distributor itu akan membeli produk dalam high volume yang besar, volume yang tinggi, tapi dengan margin penjualan yang lebih kecil. Nah, karena di sini dia ada proses untuk manage, kalau dilihat ini kan ada high volume produk misalnya. Nah, itu kan berarti kita butuh sesuatu yang bisa memanage inventorinya si perusahaan ini. Karena itu ERP modul yang dibutuhkan mungkin akan sangat terbantu bila ada warehouse atau pergudangan. Nah, contoh perusahaan distributor misalnya Indomarko, Adiprima, dia distributor untuk PT Indofood. Nah, kemudian perusahaan manufacturing, produksi, tentu saja yang highlight-nya di sini adalah modul manufacturing-nya sendiri. Mulai dari pembuatan bill of material,
sampai proses produksi dan perencanaan. Nah, kalau satu lagi yang tadi disebutkan di soal, ada retail, ini yang sudah kita kenal bersama, ya Indomaret dan teman-temannya, terus warung-warung di sekitar kita adalah perusahaan retailer. Nah, ini modul-modul yang dibutuhkan, bisa jadi butuhkan e-commerce atau point of sales. Ini highlight-nya. Nah, bagaimana dengan bisnis yang lain, misalnya restoran, ternyata restoran itu misalnya tidak hanya membutuhkan point of sales atau kasirnya, tapi juga misalnya membutuhkan untuk produksi ketika proses memasak makanan itu pun ternyata butuh modul produksi. Atau misalnya property management, manajemen properti, dia butuhkan project untuk membangun, untuk merecord step-step dalam proses pembangunan misalnya. Nah, kalau kita lihat polanya, modul-modul umum yang biasanya digunakan setiap company adalah satu, kita lihat ada sales, ada purchase, juga ada HR sebenarnya, dan ada finance accounting. Dan apakah semua 4 modul tadi itu dibutuhkan? Nah, ternyata yang lainnya itu bisa diakomodasi semua dengan modul finance atau accounting. Bisa dibilang finance accounting itu adalah bintangnya dari si ERP ini. Kenapa? Misalnya untuk proses penjualan, ternyata di finance itu bisa diakomodasi dengan customer invoice, modul invoicing, juga dengan purchasing. Sedangkan untuk payroll misalnya bisa juga dengan invoicing atau dengan jurnal manual. Nah, kalau gitu mungkin ada yang bertanya misalnya, kalau gitu ya cukup aja modul finance accounting, ngapain pakai ERP gitu. Misalnya pakai Zahir aja. Nah, ternyata kan semakin berkembang perusahaan, misalnya semakin besar volume produk, butuh banyak gudang, butuh banyak toko, sehingga butuh satu sistem untuk mengawasi, untuk maintain setiap proses bisnis. Jika diawali dengan finance accounting yang merupakan bagian dari aplikasi ERP, maka akan lebih mudah bagi perusahaan untuk implement modul lain seiring perkembangan perusahaan, di mana perusahaan sudah mendapat jaminan atau garansi bahwa modul lain, misal sales, bisa langsung connect dengan finance atau accounting, sehingga bisa mendapatkan manfaat dari si ERP tersebut. Itu penjelasan singkatnya. Ini berarti pertanyaan di akhir aja ya, nggak di setiap sesi. Wah, ada pertanyaan sih udah saya buka di ini Bu, di chat. Nanti kalau ada teman-teman udah mulai pertanyaan, nanti bisa saya selah mungkin ya, atau mungkin ke Ibu langsung. Oke, sip. Selanjutnya saya masuk ke sesi selanjutnya tentang Odoo. Kalau dilihat di logonya itu kan Odoo itu adalah an app for every need, expense as you grow. Jadi highlight-nya adalah si Odoo ini adalah ERP, tapi tidak terbatas ERP. Bahkan Odoo sendiri itu bisa dijadikan sebagai framework untuk pengembangan modul pengembangan sistem terpisah. Misalnya mau bikin sistem sendiri, tapi daripada ribet-ribet pakai belajar yang lain, akhirnya pakai framework-nya si Odoo. Kemudian dia open source, menggunakan Python dan JavaScript, database dengan Postgre. Foundernya Fabian Pinkers dari Belgia. Dimulai dari 2005 sebagai produk awalnya bernama Tiny ERP, kemudian berkembang menjadi Open ERP, dan akhirnya berubah namanya menjadi Odoo. Nah, jadi kalau lihat dari judulnya tadi, an app for every need, jadi kalau baca di historinya Odoo yang by Fabian, bahwa Odoo ini bukan sekedar ERP, memungkinkan untuk membangun solusi-solusi lain. Karena itu di Odoo bahkan sudah tersedia e-commerce dan muncul modul-modul integrasi dengan sistem lain. Nah, ini saya berikan beberapa link, nanti bisa diakses. Ini Odoo historinya by Fabian Pinkers, terus modul-modul yang tersedia apa saja di Odoo, di base-nya, dari mulai sales sampai yang lainnya, terus ada third party apps-nya, kemudian nanti bisa, ya Odoo sekarang ada community sama enterprise, jadi nanti teman-teman juga bisa klik linknya apa sih bedanya community sama enterprise. Yang pasti kalau yang versi terakhir dari Odoo 13,
pembeda dari versi community dan enterprise adalah satu, community itu adalah modul-modul yang ditujukan untuk menggather lebih banyak user atau visitor. Jadi contohnya e-commerce, e-learning, itu jadi modul community. Sedangkan untuk versi enterprise-nya itu tujuannya ya bagaimana caranya si Odoo mendapatkan pendapatan tambahan dari si produk yang dijual. Nah, ini contohnya payroll accounting itu masuk ke versi enterprise. Dan kalau dulu mungkin pas ketika Odoo 9 dengan enterprise itu muncul banyak perdebatan kenapa harus ada enterprise dan yang lainnya. Tapi yang pasti meskipun Odoo versi enterprise pada akhirnya harganya pun masih jauh lebih murah daripada kompetitornya. Nah, di sini di sesi ini sesuai dengan penjelasan tadi, kenapa saya menjelaskan beberapa jenis perusahaan, karena pada akhirnya beberapa modul dasar basic Odoo modules itu yang perlu dipahami di awal ada satu, sebenarnya sales, invoicing, sales, purchasing, invoicing, dan inventory. Invoicing di sini bukan accounting, hanya untuk billing. Jadi, dan untuk sales pun bisa tambahkan modul CRM untuk proses penjualannya. Nah, kira-kira alur komunikasinya nanti akan seperti ini. Dari modul CRM, dia berintegrasi dengan modul sales. Untuk proses penjualan, dia ada penagihan. Kemudian proses sales sebenarnya adalah proses yang membutuhkan modul inventory. Kemudian misalnya stoknya tidak ada, maka dilakukan proses purchasing. Dan dari sales dan purchasing itu ujung-ujungnya adalah proses penagihan. Nah, terus, sebelum saya lanjut ke penjelasan tentang Odoo, sebelumnya saya mau kasih tips untuk gimana bisa fast learning Odoo functional atau Odoo-nya itu sendiri. Satu, kalau misal teman-teman programmer gitu bisa selalu pull atau clone add-ons terbaru, atau kalau misalnya masih belum bisa untuk install sendiri, bisa selalu trial di Odoo Online. Lumayan 14 hari untuk trial ekspor Odoo itu seperti apa secara free. Nah, terus habis itu usahakan selalu install database tanpa demo data. Jadi database kosongan, bisa pilih Indonesia sebagai country-nya kalau di awal. Nah, kemudian yang penting satu, kalau kita mau mengenal per modul, saya sarankan selalu install modul itu satu persatu. Jadi kalau mau tahu CRM ada apa saja, hanya install modul CRM, tanpa sales, tanpa invoicing misalnya. Kalau mau tahu modul purchase, aja tanpa yang lainnya. Nah, habis itu kalau teman-teman programmer bisa cek teknikalnya, ketika install modul ini, modul di add-ons-nya itu apa sih, seperti apa modulnya, terus dependensinya kemana aja. Jadi bisa tahu, bisa baca lah dari situ bagaimana proses development dari si modul ini. Nah, kemudian dari functional side-nya, satu, ketika habis install satu modul, satu yang perlu itu cek dulu user group yang terbuat tuh apa saja. Terus menu master datanya tuh apa aja sebagai admin. Terus menu transaksinya apa saja juga sebagai admin. Habis itu baru coba activate technical atau debug mode untuk mendapatkan beberapa modul yang kadang di hidden. Nah, ini baru cek lagi ada menu baru nggak setelah activate technical atau debug mode ini. Nah, habis itu tes transaksi dari create, update, delete, kemudian button-button action-nya, dan itu dilakukan dari user yang paling rendah levelnya sampai ke high level user. Nah, habis itu juga jangan lupa untuk cek konfigurasi, setting configuration yang tersedia sebagai admin, termasuk general setting-nya, itu diaktifasi satu persatu, kemudian dicek perubahannya seperti apa. Habis itu baru cek report yang tersedia setiap transaksi terbuat. Nah, jadi intinya satu, jangan lakukan itu, harus satu tes hanya admin sebagai admin, super admin.
apalagi nanti kalau misalnya training ke user atau UAT itu jangan sekali-kali tunjukin hanya selalu sebagai admin. Karena ini akan jadi sebuah kebingungan kepada user nanti ketika user melakukan transaksi sebenarnya dengan user dia sendiri, dan dia baru tahu oh ternyata yang disampaikan di training atau di presentasi oleh project teamnya itu ternyata tidak sama dengan apa yang dia peroleh gitu. Dan dari sini kalau kita tes sebagai per user, kita jadi tahu bisa menjelaskan dengan tepat hak akses masing-masing role user yang berbeda. Nah, terus juga tes sebisa mungkin yang tadi saya sampaikan, tesnya itu satu per satu modul, jadi tidak keseluruhan modul. Misalnya langsung full modul sales, purchase, inventory, accounting diinstal semuanya. Ini akan membuat kita bias, kita tidak tahu sebenarnya fitur per masing-masing modul, padahal kita di awal bilang bahwa ya itu modular. Dan ini berhubungan juga sebenarnya dengan kalau kita implement dengan Odoo VC Enterprise, berhubungan dengan license. Jadi kita pastikan kita tahu fitur per apps-nya sebelum propose menggabungkan dengan modul lain. Contohnya misalnya sebuah customer meminta untuk implement misalnya modul apa ya namanya ya, bukan packaging tapi bundling. Kemudian kita tahu bahwa bundling itu mirip dengan bom kit di manufacturing. Kemudian kita akhirnya propose harus manufacturing. Nah, ternyata dengan penambahan modul manufacturing itu sebenarnya menambah cost yang besar untuk customer, dan itu yang mungkin bisa diberikan solusi yang lain. Nah, ini satu udah yang nanya akurat. Kemudian belum ada pertanyaan ya. Kemudian saya lanjut aja ke CRM. Modul pertama yang perlu saya jelaskan adalah CRM atau Customer Relationship Management. Sebentar ya. Bentar. Sorry, lanjut. Oke. Jadi CRM. Nah, tadi seperti step yang saya sebutkan, kita cek bahwa di CRM itu ada modul apa aja sih. Ternyata, dia install modul apa aja, ternyata dia modulnya CRM, based on. Terus kita cek dependensinya kemana. Nah, kemudian pertama, kita cek ternyata dia akan membuat 3 grup user sales. Satu sales user on documents only, sales user all documents, dan sales administrator. Dan 3 user ini sebenarnya ternyata sama kalau misalnya kita install modul sales aja. Nah, master datanya apa saja yang diperlukan, karena ini adalah modul Customer Relationship Management, sudah pasti ada master data customer. Dengan beberapa master data tambahan untuk atribusi customer. Kemudian karena CRM terkait dengan proses sales, pasti membutuhkan menu untuk manage si sales teamnya perusahaan. Maka ada menu sales team, terus ada type activity-nya si sales, kemudian untuk staging si tahapan si proses sales. Nah, ini transaction menunya ternyata hanya pipeline, terus konfigurasinya apa saja. Ini yang perlu kita cek nanti setelah menginstal.
kemudian reportnya apa saja. Nah, saya nggak akan bahas satu persatu menu di sini, jadi teman-teman saya harap habis ini explore. Yang pasti kebutuhan dasar CRM adalah di Odoo ini digunakan untuk membantu sales departemen untuk merecord atau memaintain aktivitas terkait setiap peluang penjualan yang masuk sampai peluang tersebut benar-benar menjadi suatu penjualan. Jadi sampai si customer itu akhirnya menjadi pelanggan si perusahaan yang akhirnya menjadi sumber penghasilan perusahaan. Nah, kalau tadi disebutkan ada 3 user sales, 3 user group. Nah, itu kita coba bikin 3 grup user, 3 user juga yang berbeda. Nah, terus kita coba transaksi satu persatu dengan user yang paling levelnya paling kecil, misalnya si Hashim sebagai sales user on document only. Kemudian kita lakukan proses transaksi di sana. Jadi di sini aktivitasnya misalnya Hashim, kalau untuk CRM ini adalah kan disampaikan tadi peluang. Nah, peluangnya itu terdata dimasukkan ke dalam menu pipeline. Misalnya Hashim mendapat info peluang project di Dunkin Donut, maka Hashim mencatat di pipeline dengan semua informasi yang dibutuhkan. Misalnya migrasi dari SAP ke Odoo pada Dunkin Donuts. Expected revenue-nya 4 miliar. Seperti itu, kemudian ditambahkan detailnya. Dan di CRM ini, si Hashim akan merecord semua aktivitas yang direncanakan maupun yang sudah dilakukan. Jadi misalnya dia harus membuat activity di sini bahwa di dalam 2 hari lagi dia harus menelpon si PIC-nya, misalnya Bu Adinda, mengenai step atau mengenai jadwal tender si Dunkin Donut ini. Nah, kemudian tadi ada Marina, atasannya si Hashim, karena dia punya akses sales all documents, maka dia bisa mengontrol aktivitas tim di bawahnya. Dengan ketika dia login sebagai Marina, dia bisa mengontrol aktivitas si Hashim misalnya. Dan sedangkan si Willy misalnya, dia adalah manager sales, dia bisa melihat, dia tidak butuh melihat detail misalnya, tapi dia cukup melihat laporan dalam bentuk dashboard, berapa peluang yang masuk, berapa total estimasi revenue, dan yang lainnya dalam satu laporan, dalam satu halaman laporan. Nah, itu adalah proses basic CRM, memang sesimpel itu, dan apakah cukup? Kalau tidak, baru kita coba masuk ke level yang lebih lebih tinggi, yaitu kita coba untuk mengaktifkan masing-masing konfigurasi. Satu misalnya dari konfigurasi pertama itu mengenai leads. Leads itu adalah inisial informasi peluang sebelum menjadi peluang sebenarnya, sebelum menjadi opportunity sebenarnya. Contohnya kalau tadi misalnya Hashim dapat info dari teman ayahnya bahwa, ada peluang proyek pengadaan sistem hotel di Hotel Candi misalnya. Maka Hashim akan mencatat info itu ke dalam sebuah leads, menu leads, kemudian cari info kebenaran dan peluang perusahaan untuk masuk sebagai vendor. Ini jika sudah confirm baru bisa menjadi opportunity dan proses selanjutnya. Nah, di dalam konfigurasi ini kalau teman-teman lihat ada info mengenai predictive lead scoring. Nah, ini juga yang diharapkan adalah teman-teman kita bisa lebih kritis, jadi cari info ini si predictive lead scoring ini apa sih, kok menunya kayaknya nggak ada perubahan, tapi di sini ada sebutan field yang digunakan untuk komputasi probability. Ternyata di Odoo-nya sendiri tidak ada menunya, dan kita coba googling, ya kebetulan ada dokumentasinya, dan itu baru menunjukkan bahwa untuk mengaktifkan ini ternyata butuh modul tambahan, yaitu lead scoring. Nah, ini hanya ada di Enterprise kalau nggak salah. Nah, di si lead scoring ini tujuannya adalah untuk mengenerate skor dari masing-masing leads.
Jadi kalau dilihat dari dokumentasinya nanti dia bisa mengenerate skor dari masing-masing leads yang masuk, dan skornya itu bisa digunakan untuk assign team, sales team atau salesperson. Nah, di sini pun kalau kita baca nanti dokumentasinya bahwa dibutuhkan untuk aktivasi scheduler yang by default tidak aktif. Nah, kalau dilihat dari definisi lead scoring ini, kalau kita coba analisa ternyata kok kayaknya nggak terlalu guna gitu kalau cuma lead scoring di define, padahal si lead-nya itu dibuat secara manual. Nah, kecuali kalau lead-nya itu bisa di generate secara otomatis. Nah, kuncinya adalah secara otomatis. Nah, bagaimana bisa generate leads dengan otomatis dan set score untuk setiap leads yang masuk? Mungkin pertanyaannya apakah fitur ini ada? Dan ternyata memang disediakan 3 channel otomatis. Pertama dari incoming emails, dari user yang visit ke website, maka ini harus aktivasi modul website. Kemudian dari lead mining yang terkoneksi dengan sistem lain untuk menarik data-data perusahaan. Dan ini ternyata ada proses ini berbayar. Jadi ada namanya in-app purchase order (IAP). Nah, dari lead-lead yang masuk ini bisa juga di-enrich dengan data-data yang kita bisa konfigurasi nanti. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau explore ini bisa coba di Odoo Online Trial, karena kita butuh IAP kredit, dan di Odoo Online Trial ini disediakan 10 free kredit, jadi bisa coba-coba dengan fitur ini ngapain sih, generate-nya seperti apa. Nah, ini satu ada, jadi ini jadian challenge pertama, jadi explore lead mining di Odoo Online, buat rule seperti contoh di sini. Jadi buat rule misalnya untuk menarik data-data perusahaan, kita buat rule misalnya kita hanya butuh dapatin leads dari Indonesia yang alamatnya di Jakarta, kemudian industrinya tuh apa saja. Nah, nanti bisa dicoba nanti buat scoring rules-nya seperti apa, terus kemudian buat sales team, kemudian set scoring-nya untuk lead sales team assignment atau salesperson assignment. Nah, nanti dicek hasilnya seperti apa. Dan ini saat ini bisa dicoba di Odoo Online Trial. Nah, itu satu untuk CRM. Jadi itu challenge pertamanya, supaya bisa lebih kenal CRM. Nggak ada pertanyaan ya. Oke, next-nya saya masuk ke modul sales. Nah, sales ini ternyata kalau kita install ini, dia menginstal juga modul invoicing. Kenapa? Dari judulnya aja, from quotation to invoice, jadi tujuannya untuk melakukan satu flow sales dari quotation sampai proses pembayaran. Nah, kalau kita install nanti berarti ternyata ada 2 role user tambahan, yaitu untuk invoicing billing dan administrator billing. Nah, kalau kita cek master datanya sebagian besar sama dengan CRM, hanya di sini ada tambahan data produk dan data-data beberapa detail customer terkait dengan proses pembayaran, tax, pajak, dan yang lainnya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kok sales tidak ada inventory menu? Bagaimana mau kirim barangnya, dan bagaimana supaya tahu ada stok atau enggak? Ya karena tidak semua perusahaan di awal selalu concern dengan stock management. Bisa jadi perusahaan itu memang perusahaan servis sehingga tidak akan menyimpan stok, atau misal perusahaan ini masih skala kecil yang belum butuh untuk manage inventory. Nah, ini konfigurasi sales yang penting untuk dieksplor, dari variance, price list, diskon, shipping cost, invoicing policy, down payment. Nah, karena memang basic proses penjualan adalah sesimpel dari quotation,
dikonfirm menjadi sales order, kemudian dikirim tagihan ke customer, kemudian dilakukan pembayaran. Memang sesimpel itu. Dan dari sales ini berkembanglah ke modul terkait sales lain seperti point of sales, juga e-commerce. Nah, saya juga tidak akan mendemokan, sekali lagi saya tidak akan mendemokan, tapi saya challenge teman-teman juga mengenai beberapa hal. Pertama tentang apa sih varian itu, kapan si varian ini mesti diaktifkan, atau bahkan sebenarnya harus selalu diaktifkan. Kemudian apakah setiap varian itu pasti generate produk yang berbeda. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa coba buat varian. Contohnya ini misalnya bumbu ireng itu sambal. Nah ini rasanya ada yang pedas, ada yang original. Ini bisa dicoba. Kemudian saya mau tunjukin ini ada ketika bikin sales order, dia bisa memilih varian itu dengan matrix. Jadi langsung misalnya customer-nya langsung mau beli pedas berapa, original berapa, rasa lainnya berapa. Nah ini bagaimana cara memunculkan si fitur ini? Ini perlu teman-teman explore. Kemudian bagaimana cara memunculkan varian dalam bentuk pilihan seperti ini? Dan kemudian bagaimana juga menunjukkan bagaimana untuk memunculkan optional produk. Misalnya kalau misalnya sambal ini tidak ada, maka bisa milih sambal burudi misalnya seperti itu. Nah, selain itu yang perlu dieksplor adalah bagaimana mengset price setiap varian dengan opsi free text seperti ini. Nah, ini yang butuh dieksplor. Kemudian challenge kedua adalah tadi saya sebutkan bahwa pada umumnya sales ini tidak semua membutuhkan modul inventory. Tapi ada beberapa customer yang butuh fitur untuk tidak memperbolehkan create customer invoice ketika produk belum terkirim. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana mengakomodasi requirement ini hanya menggunakan sales modul. Apakah mungkin? Jika iya, bagaimana? Atau tidak ada opsi lain selain kita harus install modul inventory. Nah, terus challenge ketiga ini mengenai proses pembuatan price list. Ini contohnya challenge ketiga untuk proses pembuatan price list. Bagaimana satu produk itu bisa mempunyai 5 harga yang berbeda untuk tipe customer yang berbeda. Nah, ini challenge ketiganya, bagaimana untuk men-set misalnya si sambal bawang ini kalau harga ke customer 28.000, tapi ketika dijual ke reseller menjadi 25.000, ketika dijual ke agent jadi 22.000, ketika dijual ke distributor jadi 20.000, kemudian ketika ke stokis jadi 15.000. Nah, challenge ketiganya adalah bagaimana set ini di Odoo. Kemudian nanti bagaimana ini bisa berhasil ketika kita buat sales order, harganya itu otomatis berubah untuk tipe-tipe, untuk 4 customer dengan tipe yang berbeda. Nah, terus challenge keempat tadi saya sebutkan ada shipping methods, delivery method, menambahkan harga pengiriman. Challenge-nya adalah kita tahu kalau misalnya seperti JNE, JNT, dan yang lainnya itu metode harganya itu dikalkulasi tidak hanya berdasarkan berat produk, tapi juga compare dengan volume shipping package-nya. Contohnya, contoh kasusnya seperti ini, helm beratnya sebenarnya hanya 1,5 sampai 2 kg, tapi saat di packing ternyata dia punya volume yang besar, yang ketika jadi 5 kg. Karena itu ketika harga ongkos kirimnya bukan lagi dari 2 kilo tapi dari 5 kg, yaitu 45.000, misalnya seperti itu. Nah, apakah case seperti ini mungkin di Odoo? Jika mungkin, bagaimana caranya? Jika tidak, kita harus custom seperti apa? Itu challenge keempat.
Oke, terus ada pertanyaan. eh, Boleh nanya dong, Mbak? boleh. Boleh ya? Ini siapa? Sorry. Nggak tahu siapa. Boleh nggak? Perkenalkan diri dulu, Mas. Risnandi. Saya Risnandi, Mas. Mau nanya, pertama tuh, mau berdo sales ini untuk integrasi ke eksternal sistem, contohnya tuh payment gateway, seperti apa? Terus, apakah ada REST API yang bisa dipakai oleh Odoo ini, jadi dari sistem-sistem eksternal itu bisa masuk secara transaksi. Itu aja, Mbak. Makasih. Jawabannya bisa. Ya. Ya, Odoo menyediakan memungkinkan untuk integrasi dengan sistem lain, baik untuk payment method ataupun baik untuk payment ataupun yang lainnya, seperti itu. Itu berupa REST API atau apa, Mbak? Bisa REST API, tapi kalau untuk dari Odoo-nya itu dia menyediakan XML RPC ya. Oh ya. XML RPC dan JSON RPC bisa yang Oh, bawaan JSON Odoo-nya. bisa ya? JSON. Bisa. Oke. Mengenai boleh nanya lagi satu lagi? Mengenai untuk web service itu kita ada videonya juga tuh untuk akses keren. dari eksternal. Nanti kan ini juga nanti kita share di YouTube ya. Oke. Video ini nanti kita kasih linknya. Mas Ronald, tolong dibantu nanti link untuk channel YouTube kita. Siap, Pak. Siap nih, saya siapkan, Pak. Oke, sip. Boleh nanya satu lagi? Silakan. Tadi integrasinya dari CRM to sales tuh pada di-trigger pada waktu apa ya di CRM-nya ya? Supaya jadi sales order. Nah, itu tadi kan, nanti saya dijelaskan di Oke. nanti di sesi akhir ada penjelasan. Oke. Thank you. Oke. Yuk. Mbak Siti, challenge-nya kan ada 5 udah ya. Itu nanti di-share nggak ininya, slide-nya? Karena mungkin teman-teman ada yang nggak sempat nyatet challenge-nya. Oke. Ya, di-share kok Pak nanti Pak. Oke, sip. Dan ini kan udah mulai terkumpul pertanyaan ya. Ini kira-kira ada berapa slide lagi supaya kita bisa ngukur waktu untuk tanya jawab di akhir acara? Purchase, inventory, invoicing, ya 4 topik lagi sih. 4 topik lagi. Ini nggak banyak sih. Oke, lanjut. Ini kita kumpulin aja dulu pertanyaan biar enak nanti di sesi belakang. Oke. Silakan Mbak, lanjut. Oke, next tentang purchase. Purchase order, tenders, dan agreement. Kalau diinstal ternyata dia juga butuh ternyata otomatis install invoicing karena untuk proses pembayaran which hampir sama dengan sales. Jadi selain grup usernya hanya 2, purchase user dan purchase administrator, dengan tambahan 2 lagi untuk proses invoicing. Available master datanya ya produk, vendor dan customer sebenarnya satu objek yang sama, hanya dibedakan flag-nya saja. Nah, dari purchasing ini saya sampaikan bahwa bisa dari saya ada 3 konfigurasi penting di modul purchase yang sangat perlu teman-teman explore. 1, purchase order approval, purchase agreement, and three-way matching. Nah, ini yang saya akan jelaskan. Nah, secara umum proses dasar purchase adalah sebagai berikut. Misalnya ada kebutuhan pengadaan barang. Misalnya si Indofood request untuk supply gandum dari sebuah perusahaan. Nah, si perusahaan ini, company ini mengirimkan sales quotation ke purchase user dengan
yang ada di sana itu termasuk price unit berapa setiap tonnya, dan kemudian ini diterima oleh si Indofood. Jadi dari sini sales quotation dari vendor di-record sebagai RFQ, request for quotation, dengan vendor reference-nya adalah CSO number dari si vendor ini. Nah, kemudian setelah dilakukan negosiasi, misalnya Indofood-nya ini tidak terima dengan harganya, kemudian proses negosiasi sampai akhirnya menemukan kesepakatan, baru dikonfirm menjadi dari RFQ menjadi purchase order. Nah, setelah itu proses selanjutnya sampai akhirnya billing menerima tagihan dari vendor, kemudian dibuatlah create vendor bill. Setelah itu baru dilakukan payment. Nah, ini proses dasarnya purchase seperti itu. Nah, kemudian kita coba aktifkan purchase order approval. Jadi, by default, by basic-nya Odoo hanya menyediakan satu level approval saja. Contohnya seperti ini, ketika kita set minimum amount-nya 5 juta, maka ketika total RFQ-nya lebih dari 5 juta, maka perlu proses approval lagi dari purchase manager atau purchase administrator. Dari sini baru lakukan proses billing dan yang lainnya. Nah, fitur selanjutnya adalah yang saya sebutkan tadi, yang kedua adalah purchase agreement. Dalam hal ini secara default ada dua jenis, yaitu call for tender dan blanket order. Dan ini secara otomatis dibuat dua tipe untuk purchase agreement. Nah, yang perlu kita pahami pertama adalah call for tender itu apa sih? Call for tender ada ternyata sebuah permintaan dari suatu perusahaan ke sejumlah vendor untuk mengirimkan penawaran, kemudian bisa ditentukan mana penawaran yang terbaik. Intinya seperti ini, seperti itu. Jadi contoh kasusnya misalnya seperti ini, misalnya Bank Mandiri membuka tender untuk memberikan kesempatan kepada beberapa perusahaan IT mengajukan sistem terbaiknya mengenai aset manajemen. Ada 3 vendornya. Nah, kemudian masing-masing vendor memberikan quotation, sales quotation, dan di-record ke Odoo sebagai RFQ. Kemudian pada akhirnya hanya satu vendor dengan harga terbaik yang diterima. Nah, misalnya internal informasinya Mandiri itu mengeset bahwa budget terbesar adalah 10 miliar. Kemudian rule of tendernya itu memilih harga yang paling rendah di antara semua, misalnya seperti itu. Dan kalau dilihat dari stage, call for tender itu kan ada 4 stage. Di sini ada draft, confirm, bid selection, dan close. Jadi secara proses dasar, misalnya draft itu adalah ketika proses tender itu sedang direncanakan oleh Bank Mandiri, misalnya seperti itu. Misalnya menentukan target vendornya siapa, menentukan harga maksimum berapa. Kemudian ketika sudah confirm untuk semua departemen, misalnya kita confirm stage-nya, kemudian tender ini diumumkan ke banyak vendor, kemudian di sini vendor bisa mengirimkan sales quotation atau proposal, kemudian di Odoo-nya sendiri di-record, proposal itu di-record ke dalam RFQ. Nah, kemudian setelah sudah masuk semua vendor, set selanjutnya adalah bid selection untuk menentuan pemenang. Di dalam tahapan ini, bid selection ini dilakukan proses assessment, misalnya ada proof of concept, negosiasi, dan yang lainnya. Bisa jadi di proses ini vendor-vendor bisa memberikan revisi quotation, misalnya seperti itu. Kemudian di Odoo-nya di-update RFQ-nya, kemudian akhirnya setelah mendapatkan keputusan terakhir, confirm satu RFQ yang otomatis meng-cancel semua RFQ yang lain. Nah, kalau sudah proses penentuan ini, maka tendernya bisa di-close, di stage close, kemudian dilanjutkan proses PO yang sebenarnya. Nah, ini
call for tender, konsep dari call for tender yang disediakan Udo. Nah, pertanyaan pertama terkait ini adalah nanti teman-teman lihat di tender ini ada dua tipe, yaitu dua tipe selection, yaitu select only RFQ atau eksklusif, atau bisa memilih lebih dari satu RFQ. Nah, pertanyaan dari saya pertama, apakah untuk tender ini harus selalu di-set only one RFQ atau tidak? Kemudian, jika tidak, kenapa? Misalnya contoh kasusnya seperti apa? Kemudian teman-teman bisa ekspor si menu ini, call for tender, bisa propose sebanyak mungkin improvement yang dibutuhkan untuk proses ini. Ini challenge pertama. Nah, challenge kedua nanti terkait dengan tipe selanjutnya, yaitu blanket order. Blanket order konsepnya adalah sebuah kontrak yang mengikat antara perusahaan dengan vendor dalam periode tertentu, price contract over period of time, terus dengan vendor tertentu dengan harga yang sudah ditentukan di awal. Misalnya, distributor Sambal Burudi punya kesepakatan dengan stokis di Surabaya untuk menyediakan stok 120.000 pieces dalam 1 tahun dengan harga yang selalu sama 20.000. Ini menjadi perjanjian mengikat bahwa si vendor ini tidak akan mengubah harga di lain waktu di dalam periode tersebut. Nah, jadi prosesnya seperti ini, misalnya, jadi intinya sampai periode berakhir harga akan selalu sama. Prosesnya kira-kira seperti ini. Ketika proses pertama, tentunya dari vendornya memberikan proposal harganya, misalnya seperti itu, kemudian setelah disepakati bersama, jadi ketika blanket ordernya sudah dikonfirm, si purchase user bisa membuat RFQ berkali-kali dengan blanket order yang sama, tanpa harus membuat penawaran ulang, membuat penawaran harga ulang. Nah, kalau dilihat di sini, misalnya contohnya, challenge kedua adalah kalau misalnya dalam periode yang sama tersebut akhirnya sudah tercapai 120.000 pieces, pertanyaan saya adalah apakah statusnya akan berubah menjadi close atau tidak. Terus sama dengan challenge sebelumnya, bisa propose sebanyak mungkin improvement yang dibutuhkan untuk proses tender ini. Oke, ini blanket order. Selanjutnya saya jelaskan sedikit mengenai three-way matching. Nah, three-way matching ini kalau di teman-teman yang sudah explore SAP, sebenarnya konsep yang sudah lama ada di SAP, tapi baru available di Odoo itu kalau tidak salah sejak versi 11 atau 12, saya agak lupa sih. Nah, intinya adalah memastikan bahwa perusahaan hanya membayar apa yang sudah diterima saja dan menerima hanya sesuai dengan yang di-order atau dengan exception sesuai dengan toleransi yang diperbolehkan. Nah, alur sederhananya sebenarnya seperti ini. Misalnya dari purchase order, menerima barang, kemudian alur normal misalnya dari PO dia harus menerima barang dulu, terus baru melakukan penagihan. Nah, yang diharapkan adalah tadi kuantiti yang ditagihkan, yang akan kita bayarkan, kurang dari atau sama dengan kuantiti yang diterima, kurang dari sama dengan kuantiti yang di-order. Jadi, harusnya statusnya menjadi blok ketika yang di-order 20, yang diterima 0, belum diterima, tapi kok udah ditagihkan 15. Atau bisa jadi misalnya order 20, diterima 10, terus yang di-invoicing yang di-invoicing lebih dari yang di-receive, yaitu 15. Normalnya adalah di order 20, receive 10, di-invoice-nya 10, atau kurang dari 10. Nah, blok ini artinya seharusnya tidak bisa dilakukan proses pembayaran. Jadi benar-benar di blok, kecuali bloknya ini dirilis atau dijadikan exception oleh misalnya top management, misalnya content manager. Nah, challenge selanjutnya, explore proses PO to invoice dengan three-way matching. Terus coba dianalisa apakah sebenarnya fitur three-way matching yang disediakan Odoo ini
benar-benar sudah sesuai dengan konsep three-way matching-nya yang seharusnya. Jika tidak, improvement-nya harusnya seperti apa saja. Nah, bisa propose apa saja yang harusnya diimprove oleh si fitur ini. Oke, nah ini dari purchasing sampai sini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke inventory. Nah, di inventory ini hanya install modul inventory saja dan hanya ada 2 user, yaitu inventory user dan inventory administrator. Nah, available master data-nya tentunya produk kategori, warehouse, dan ternyata kalau misalnya kita cuma install inventory apa adanya itu warehouse-nya itu tidak bisa di-create, ditambahkan maksudnya, hanya view. Kemudian ada menu reordering rules untuk pengaturan stok minimum produk. Terus ada tipe-tipe operasi dan kemudian barcode nomenklatur ini hanya berguna misalnya kita aktivasi modul barcode. Nah, dari base seperti ini, kalau dilihat-lihat, pada akhirnya satu hal utama yang perlu kita set ternyata adalah storage location atau multi warehouse, karena ini adalah modul inventory, sudah pasti strongnya itu kekuatannya harusnya ada di produk dan di manajemen gudangnya. Jadi ini perlu diaktifkan. Ini aktivasinya storage location multi warehouse, karena memang ini main tools-nya, highlight-nya dari si inventory management. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai warehouse versus location. Nanti bisa juga diklik linknya di sini. Warehouse itu bisa dibilang kayak sebuah gedung utama, sebuah lokasi utama, dan di dalamnya itu adalah terdapat lokasi-lokasi lain yang peruntukannya bisa berbeda. Misalnya di warehouse pertama ini ada lokasi untuk penerimaan barang baru, kemudian ada lokasi quality checking, kemudian ada lokasi untuk penyimpanan barang yang rusak atau barang yang barang setengah jadi misalnya seperti itu. Nah, di Odoo itu ada 3 jenis lokasi. Yang pertama, partner location, ini merupakan virtual location, karena di Odoo itu sistemnya double bookkeeper, jadi tidak ada data pergerakan stok yang hilang, jadi semuanya benar-benar ke-record, bahkan untuk ke customer ataupun dari vendor. Nah, dari partner location ini ada 2 tipe, untuk customer dan vendor. Kemudian ada virtual location untuk nanti kita record misalnya barang yang hilang, kemudian ada proses pengadaan atau misalnya nanti ada proses produksi. Dan sedangkan physical location itu lokasi fisik yang benar-benar ada di dalam suatu gudang. Nah, contoh warehouse, sampel warehouse dan interaksinya. Contohnya perusahaan, misalnya Pedes Corporation, dia produksi varian sambal misalnya. Pada umumnya dia punya 3 gudang. 3 gudang itu adalah gudang produksi sebagai tempat untuk memasak si sambal. Kemudian ada gudang distribusi. Kemudian ada toko atau untuk display, untuk retailersnya. Nah, interaksi antara location di sini, si gudang produksi karena dia butuh bahan-bahan untuk memasak, jadi dia ada proses pembelian dari vendor, maka dia ada pergerakan dari vendor location ke gudang produksi. Kemudian dari gudang produksi misalnya ada barang-barang yang hilang, itu kemudian dari barang-barang yang hilang itu kita record sebagai inventory loss, masuk ke lokasi inventory loss. Begitu juga dengan gudang distribusi dan toko misalnya yang memungkinkan ada barang-barang yang hilang. Nah, kemudian ketika proses produksi sudah selesai, maka barang-barang itu dipindahkan ke gudang distribusi untuk bisa langsung dijual ke customer langsung, atau dari gudang distribusi itu dipindahkan dulu ke toko untuk retailer. Nah, ini contoh interaksi antar gudang dalam satu modul inventory.
Ini dashboardnya si order inventory. Jadi per gudang bisa dilihat di sini ada operationnya, penerimaan receipt atau penerimaan barang biasanya dari vendor. Kemudian internal transfer adalah mutasi dari satu, tadi contohnya dari gudang produksi ke gudang distribusi adalah satu mutasi atau internal transfer. Kemudian delivery order itu biasanya ke customer, baik misalnya dari gudang distribusi langsung ke penjualan wholesaler ke customer, ataupun dari toko ke customer retail. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian ada menu scrap dan inventory adjustment. Kalau scrap ini secara umum tujuannya adalah removing some stock dari membuang stok dari sebuah produk misalnya. Bisa jadi karena rusak atau sudah expired atau hilang ya jadi sampah misalnya seperti itu. Jadi contohnya dari 100 pieces sambal burudi ternyata ada 5 pieces yang sudah expired dan butuh di remove dari stok. Dan inilah penggunaan dari modul menu scrap. Jadi kita set 5 pieces ini sebagai produk yang harus dibuang. Selain itu ada inventory adjustment. Inventory adjustment ini stock of name ya. Jadi untuk mencatat real quantity dari produk dalam periode terakhir. Jadi contohnya ketika ada proses stock of name bulanan di akhir bulan, ditemukan bahwa di sistem itu tercatat harusnya ada 200 pieces sambal burudi yang siap jual. Ternyata setelah stock of name hanya ditemukan 195 pieces sambal. Dan proses inilah yang biasanya men-trigger sebuah investigasi untuk menentukan si 5 ini kemana, biarpun hanya 5 ternyata merupakan stok yang memang siap jual, bisa jadi atau bisa misalnya dicuri atau misalnya ternyata ada proses penjualan yang tidak terrecord dengan baik. Nah ini challenge pertama. Jadi teman-teman nanti bisa coba transaksi di sini, misalnya dari toko terima barang, kita buat record di sini terima barang dari vendor apa, kemudian produknya apa. Challenge pertamanya itu saya tunjukin di sini ada tampilan display. Jadi kalau secara default ini munculnya itu hanya produknya apa yang mau ditransfer, kemudian berapa yang ditransfer, dan ini langsung dalam status done. Jadi dianggapnya 100 itu sudah tertransfer ke semuanya. Nah, kemudian challenge pertamanya adalah cari tahu bagaimana untuk menunjukkan, mendisplay field initial demand. Misalnya, kita sebenarnya rencananya mengirim 1000 pieces, tapi pada akhirnya kita hanya mengirim 900 pieces. Jadi tidak mau langsung dianggap semuanya terkirim. Kemudian kalau misalnya pertanyaan selanjutnya adalah selain demand dan done, ada juga ternyata field reserve. Nah, field reserve ini kapan sih munculnya? Ini 3 pertanyaan ini bisa terjawab kalau teman-teman sudah mencoba full proses dari dashboard ini. Nah, terus barcode scanner, kita aktifkan barcode scanner dan ini hanya di versi enterprise. Jadi tujuannya ini adalah fitur ini memudahkan orang gudang itu melakukan record data dengan hanya menggunakan barcode. Jadi dia bisa milih operation type-nya apa, kemudian langsung muncul apa yang harus diterima, apa yang harus dikirim. Dan sayangnya sih masih ada hanya ada di modul enterprise. Jadi kalau teman-teman mau coba bisa di online modul trial. Challenge keduanya dari inventory. Jadi nanti teman-teman bisa coba pakai barcode tanpa real barcode, jadi pakai barcode apps di mobile. Terus dokumentasikan bagaimana untuk define barcode untuk setiap operation type. Contohnya kan kalau di sini kan jadi tanpa harus klik menu si inventory, dia bisa langsung scan
barcode, dia mau nerima barang atau mengirim barang atau mutasi. Itu bisa dilakukan dengan barcode semuanya. Kemudian pertanyaannya adalah, tadi kita lihat ada barcode nomenklatur, default nomenklatur. Nah, itu sebenarnya tujuannya apa? Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah, apakah mungkin mengeset barcode dengan barcode yang sama untuk dua produk yang berbeda, misalnya, jika mungkin apa yang terjadi. Nah, ini challenge 3 sebenarnya lebih ke custom development. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik untuk belajar custom, jadi secara default misalnya ketika kita print barcode comments ini hanya muncul beberapa barcode utama, dan bagaimana cara untuk custom ini. Ini kalau ada teman-teman yang tertarik mau coba-coba seperti ini. Nah, setelah itu ada fitur activate selanjutnya adalah batch picking. Ide awalnya adalah bagaimana untuk menerima atau mengirim barang-barang dalam waktu yang sama dengan misalnya dalam satu truk yang sama atau kendaraan yang sama untuk beberapa customer di dalam area yang sama, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya tanpa ini kita harus klik satu persatu, entah itu delivery order ataupun penerimaan barang per dokumen. Tapi kalau dengan batch picking kita bisa langsung terima barang dalam jumlah dari beberapa transaksi yang berbeda. Nah, challenge-nya adalah ya sama seperti yang lain, teman-teman perlu explore batch picking ini ngapain aja sih. Improvement-nya saya bisa bilang modul ini banyak sekali butuh improvement, dari mulai yang sangat basic sampai ternyata di menu ini ketika sudah selesai, sudah done semua transfernya, ternyata bisa dihapus. Nah, itu beberapa hal yang mungkin sebenarnya kelihatannya sepele, cuman kalau kita nggak tahu kelemahan ini dari awal, kadang-kadang ini jadi kayak bumerang sendiri. Ternyata customer menemukan nggak sengaja mendelete, dan kita tidak menyampaikan bahwa ternyata delete itu bisa dilakukan ketika statusnya sudah done, dan ini menjadi sebuah yang perlu diimprove. Nah, kemudian dari inventory itu sebenarnya ada 3 master data yang perlu teman-teman explore. Satu, satuan produk atau unit of measures, product packaging, sama delivery package. Kalau unit of measures itu contohnya sambal burudi misalnya harus dibelinya itu dalam bentuk lusinan, tapi dijualnya dalam pieces. Jadi nanti kita set di unit of measures itu 1 lusin sama dengan 12 pieces. Nah, itu bagaimana caranya di Odoo. Kemudian kita belinya dalam 10 lusin 120 pieces, tapi kita bisa menjualnya dalam 1 pieces. Berarti kan ada 2 UM yang berbeda untuk produk yang sama. Nah, kemudian ada yang namanya product packaging. Product packaging ini contohnya kita buat dalam satu paket-paket, misalnya untuk sambal burudi paket distributornya itu ada 30 pieces, paket resellernya ada 10 pieces. Jadi si customer itu bisa memilih antara dia memilih paket distributor atau paket reseller. Ini menarik untuk dites, dan teman-teman bisa menemukan ada beberapa hal yang perlu diimprove dari sini. Nah, sedangkan yang ketiga adalah delivery package. Contoh kasusnya adalah mengirim volume besar sambal dalam satu waktu yang sama. Contohnya 120.000 pieces sambal, 30.000 masing-masing varian, dan si perusahaan ini hanya bisa mendeliver dalam satu waktu itu dengan 2 mobil. Sedangkan satu mobil itu hanya 10.000 pieces. Nah, dengan delivery package ini kita bisa tracking bahwa ketika dalam proses pengiriman ini 30.000 varian A dan B itu dibawa oleh truk oleh mobil pertama,
sehingga kita set menjadi package 1. Kemudian yang selanjutnya di set di package 2. Nanti ketika sudah sampai lokasi, bisa cek setiap package dan kemudian melakukan unpack untuk mengosongkan si kendaraan tersebut. Nah, kemudian konsep selanjutnya ada lots and serial number. Ini yang paling lots dan serial number ini bedanya kalau satu serial number itu pasti adalah satu pieces, tapi kalau satu lots itu bisa terdiri dari beberapa pieces. Nah, penggunaannya seperti apa? Contohnya seperti ini, produksi 1000 pieces sambal dalam satu hari yang sama, misalnya 1 Juni 2020, karena dibuatnya dalam satu yang sama, terus raw materialnya juga sama, maksudnya bahan bakunya sama semua dalam tanggal 1 Juni itu, dan kemudian si 1000 pieces ini kita set sebagai lot 001 yang berisi dari 1000 pieces, dan dari lot ini kita bisa tentukan expired date-nya berapa. Kemudian di tanggal keduanya kita jadikan lot kedua yang berbeda. Dan kita bisa menjualnya itu sesuai dengan tanggal expired-nya. Jadi kalau yang pertama diproduksi harusnya yang keluar duluan sebelum yang lain. Sedangkan contoh lots, contohnya misalnya, contoh serial number, misalnya produk C50 unit PS5 misalnya. Nah, setiap unit ini harus memiliki serial number yang berbeda untuk tracking produk garansi dan untuk tracking issue. Ini contoh penerapan lots dan serial number. Nanti teman-teman bisa ekspor bedanya di mana. Kemudian ada satu lagi, ini consignment atau konsinyasi untuk set owner di produk yang disimpan. Kenapa ini penting? Karena kadang ini jadi suatu yang kita nggak ngeh gitu. Karena consignment itu prinsipnya adalah perusahaan menyimpan stok, tapi bukan stoknya itu sendiri. Bukan jadi stoknya perusahaan. Dan ini dengan konsep ini pada dasarnya kita harus mengeset si owner dari si stok, kemudian penjualan yang terjadi untuk stok ini, misalnya contoh kasusnya misalnya contoh sederhananya tukang kerupuk biasanya kan mengirimkan kaleng kerupuk ke warteg misalnya seperti itu. 12 kaleng misalnya 240 pieces, kemudian dalam 1 bulan terjual 100 pieces sama dengan 100.000. Dengan konsep konsinyasi, 100.000 ini bukanlah penjualan dari Warteg Sari, karena bagian yang Warteg Sari itu hanya 400, jadi 40.000. Dan si stoknya kerupuk ini kita memang menyimpannya, tapi kalau nanti secara finance atau accounting, misalnya nanti kalau misalnya teman-teman sudah bahas masalah accounting, value-nya si stok ini bukanlah stok dari perusahaan, karena benar-benar stok ini bukan milik perusahaan, jadi penjualannya pun lebih ke penjualan margin, bukan penjualan produk. Nah, kemudian tadi saya sebutkan ada reordering rules untuk menentukan minimum stok. Untuk konsep ini sebenarnya akan berguna kalau kita nanti define warehouse route, dan ini sangat dalam, sebenarnya sangat kompleks bisa dibilang. Saya bisa dibilang proses inventory ini sebenarnya masih banyak banget, jadi tidak bisa dibahas dalam satu waktu. Kapan-kapan kita bahas ini di sesi selanjutnya. Jadi kalau mengenai inventory, sebenarnya ini produk menu fitur yang sangat padat, yang sangat banyak manfaatannya dan sangat tricky. Jadi kalau dari dasarnya, inventory itu adalah sebuah proses manage stok di gudang untuk gampangnya mengetahui stok yang masuk berapa, stok yang keluar berapa, dan sisanya berapa, stok yang ada di gudang itu berapa. Itu konsep yang sangat dasar dari inventory. Nah, itu dari inventory. Yang terakhir saya bahas invoicing. Seperti saya sampaikan sebelumnya, invoicing ini bukan accounting, hanya untuk penagihan. Terus teman-teman kalau install Odoo 13 terbaru,
sudah ada modul e-faktur, menu e-faktur di situ untuk perpajakan ya, PPN. Nah, jadi secara umum invoicing ini adalah untuk mengirim customer invoice, menerima vendor bill, kemudian melakukan pembayaran. Jadi ini dasar invoicing itu hanya seperti itu. Lebih advance-nya kita harus menginstal accounting. Nah, challenge satunya kalau teman-teman tahu di sini ada credit notes, ada refund. Ini perlu dieksplor karena kadang-kadang menu ini terlewatkan. Apa sih credit notes? Apa itu refund? Jadi perlu tahu dulu credit notes itu apa, kasus-kasus apa saja yang membutuhkan create credit note. Kemudian kalau kita tadi ngomongin masalah sales sama purchase, ada customer, ada vendor, sedangkan sebenarnya customer dan vendor ini adalah kalau secara technical objek yang sama, hanya beda flag-nya aja. Nah, challenge kedua adalah pertanyaan pertama, bisa nggak sih kita set partner itu sebagai vendor dan customers? Jadi misalnya ada ABC, dia selain customer kita, tapi juga vendor kita. Nah, contohnya kita menjual produk A ke partner ABC itu senilai 20 juta, kemudian kita create customer invoice, tapi kita beli juga produk B dari partner ABC dengan total 8 juta, kemudian kita create vendor bill. Nah, si customer si ABC-nya ini pada akhirnya dia hanya mau membayar 12 juta saja karena 8 jutanya itu ditagihkan sebagai vendor bill. Nah, itu apakah bisa diodo proses seperti ini? Nah, hal seperti ini sebenarnya sering sekali ditanyakan oleh customer. Terus kemudian challenge ketiga, seperti kita tahu bahwa secara umum kita setiap produk yang terjual kena pajak PPN 10% kecuali untuk ekspor. Nah, bagaimana caranya kalau kita udah set produk selalu punya PPN 10%, tapi ketika kita jual ke customer di luar Indonesia, pajak ini otomatis tidak di-apply, jadi pajaknya kosong. Nah, itu bagaimana implement di ODO tanpa, ya gampangnya memang ketika sales order, kemudian customer itu langsung hapus aja si teksnya itu kan gampangnya seperti itu. Tapi bagaimana untuk melakukannya secara manual? Ini invoicing memang sesederhana itu. Kalau untuk invoicing akan menjadi kompleks nanti kalau kita sudah masuk ke proses accounting, karena nanti kita ada proses aset di sana, ada landed cost, ada manual journal, bagaimana proses perpajakan, kemudian multi currency seperti apa. Hal yang di accounting itu banyak perlu dipelajari. Nah, itu basic ODO. Jadi saya sebutkan tadi CRM, sales, purchase, inventory, dan invoicing. Dan yang terakhir saya mau tunjukkan sesuai dengan pertanyaan tadi, common use case-nya seperti apa sih? Pertama, kita coba, kalau kita tadi install satu persatu, sekarang kita buat database, kita install semuanya dalam satu waktu, kemudian kita cek prosesnya seperti apa, dan pada akhirnya kesimpulannya prosesnya ada seperti ini. Ini interaksi antara modul yang terjadi dari masing-masing modul. Tadi pertanyaan dari CRM itu kita ada leads. Dari leads kalau sudah di-confirm menjadi opportunity, dan ketika opportunity sudah didapatkan atau win, kita set win, dia akan otomatis generate quotation. Nah, quotation, bukan otomatis, tapi kita bisa generate quotation. Nah, dari quotation ini ketika di-confirm menjadi sales order, jika dia adalah produk, kita bisa lakukan proses delivery order dari menu inventory, atau bisa langsung dilakukan penagihan dengan customer invoice, kemudian lakukan pembayaran. Nah, proses di atas ini yang biasa kita disebut di SAP itu sebagai order to cash atau OTC, O2C. Kemudian untuk proses purchase-nya, kita bisa summary-kan seperti ini. Bisa jadi dari purchase agreement, baik dari call of tender ataupun blanket order, atau bisa langsung request for quotation ketika di-confirm menjadi purchase order. Ketika purchase order sudah di-confirm, selanjutnya adalah kita melakukan penerimaan dari inventory atau menerima tagihan dari vendor sebagai vendor bill, kemudian dilakukan proses payment.
Ini interaksi dari basic modul yang saya sebutkan di atas, CRM, sales, purchase, inventory, dan invoicing. Seperti ini. Ini challenge terakhir, 2 challenge terakhir. Ini mengenai proses pertama. Ceritanya ada sebuah toko mainan, toko A, dia menjual PS5 dengan proses PO. Artinya si toko A itu tidak akan menyimpan stok PS5 karena harganya terlalu mahal kalau dia harus menyetok dalam jumlah banyak. Contohnya jika seseorang mau beli PS5, contohnya misalnya di dalam waktu yang sama si toko A itu akan order langsung ke distributor PS5, yaitu toko AB misalnya. Jadi setiap SO yang dikonfirm dia akan otomatis create PO. Nah, ini bagaimana implement proses ini dengan Besodo. Itu challenge pertama. Challenge kedua, untuk saving delivery cost dan waktunya dan waktu delivery, toko sehat menjual lemon misalnya, dia lokasinya di Surabaya, dia punya agreement dengan agen di toko lemon di Jakarta untuk mengirim langsung ke customer di Jakarta jika ada pembelian ke toko sehat. Ini yang biasa kita sebut dropshipping. Dan pertanyaannya, apakah mungkin dilakukan dengan Besodo? Dan bagaimana prosesnya? Ini challenge terakhir dan penjelasan terakhir. Jadi, challenge-challenge tadi bisa teman-teman coba trial di Odoo, baik di lokal maupun Odoo online misalnya, atau pakai Odoo yang dari kotak ya. Nah, ini sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih.